Berbicara lagi nih tentang terorisme. Di Jawa Tengah sendiri kan sempat ya terjadi beberapa aksi teror bom dan penangkapan. Pandangan Bapak melihat itu bagaimana? Ya serius. Jadi dulu itu petanya hanya di tempat-tempat tertentu saja. Ternyata setelah saya ngaji, saya bertanya sama BNPT, saya dikasih petanya. Pak Ganjar, mereka sudah merembes. Dan mereka mencari tempat yang asing. Sekolah kita dorong. Tempat-tempat keagamaan kita dorong. Komunitas-komunitas kita dorong. Untuk semua aware tadi. Pak Boy bilang, tidak sendirian. Emang BNPT bisa sendirian? Nggak bisa. Pemprov sendirian? Nggak bisa. Mesti kolaborasi. Kami ini langsung tiba-tiba merasa, iya itu sebagian memang tugas kami, bukan BNPT. Tapi BNPT masih peduli, jadi kami sinergi untuk kita lakukan itu. Makasih banget gitu. Pak, BNPT kan banyak juga ya program-programnya yang ada di Jawa Tengah. Nah, Bapak melihat keberagaman di Jawa Tengah itu bagaimana, Pak? Dengan keberagaman yang ada, kita tentu membangun sebuah persepsi yang sama dengan masyarakat bahwa ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Karena tokoh-tokoh yang ada di Jawa Tengah itu, ibaratnya itu ya dia tokoh agama, tapi nasionalismenya sama hebatnya dengan pengetahuannya dalam ilmu agama. Kekayaan itulah yang tentu harus kita perkuat untuk jangan sampai narasi ideologi terorisme itu diterima oleh masyarakat kita. Saya banyak baca artikel yang menuliskan Pak Ganjar ini sangat menanamkan nilai-nilai toleransi kepada siswa-siswa di sekolah. Nah, kenapa tuh Bapak sangat gencar melakukan itu? Saya awalnya tanya, dan saya dapat informasi dari BNPT. Setelah BNPT cerita banyak, mengedukasi saya, memberikan informasi saya. Dan saya kemudian dikenalkan dengan ex-napiter umpama. Bro, aku tanya sama kamu. Kira-kira saya sebagai gubernur, apa yang harus saya lakukan pertama? Pak, pantengin sekolahan. Loh itu dia yang ngomong. Setelah dapat informasi, saya konfirmasi. Kami tabayun, kami bertanya ke sana. Sekolahan pantengin, Pak. Sekolahan, Pak. Itu anak-anak yang waktu itu kejadian di Sragen, ngibarin bendera hitam. Setelah saya tanya, saya disuruh kok, Pak. Kita kan nggak tahu, Pak. Begitu di BAP. Yang satu dibaca, Pak. Oh ini nggak benar, ini salah, saya nggak setuju. Ini salah, ini nggak setuju. Loh, kok dia punya kemampuan ini? Maka dalam perasaan saya, anak ini kena. Langsung kita buatkan tim, pantau dia, urutkan. Nah, saya minta tolong dong, celebrate dia, siapa jejaringnya dan sebagainya, agar kita bisa mengedukasi. Toleransi itu karakter bangsa kita. Dilandaskan kepada kebutuhan karena bangsa kita ini adalah bangsa yang majemuk dan beragam. Jadi semangat bertoleransi, seandainya atau contohnya yang pernah dilaksanakan oleh Pak Ganjar, itu adalah dalam rangka melaksanakan amanah konstitusi. Bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang bertoleransi. Teroris tidak bertoleransi. Jadi waspadalah dengan teroris. Jawa Tengah menjadi barometer toleransi di Indonesia. Banyaknya keberagaman yang ada di sini membuat podcast Cafe Toleransi jalan-jalan ke Jawa Tengah. Dan Sobat Damai, episode kali ini sangat spesial. Saya sangat senang sekali karena bisa ngobrol langsung dengan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Dan tentunya ada Pak Kepala BNPT juga, Pak Boy Raffi Ahmad. Bapak terima kasih banyak ya sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai di podcast Cafe Toleransi. Bapak apa kabar ya Pak? Baik-baik, sehat. Baik. Pak Boy, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baru ngopi ini. Baru ngopi. Ngopinya di Cafe Toleransi. Ya. Nah Sobat Damai, BNPT lagi ada kunjungan ke Jawa Tengah. Nah, kita kesempatan nih untuk ngobrol sama Pak Ganjar, ditemenin Pak Kepala juga. Saya mau ngomong langsung sama Pak Ganjar, boleh ya Pak? Ya, silakan. Nah, Pak, saya ini salah satu followers Bapak di Instagram nih Pak. Bapak ini sangat aktif ya di sosial media. Dan saya tuh sangat tertarik bacanya gini, Tuanku ya rakyat, gubernur cuma mandat. Tapi saya nggak mau bahas ke sana. Yang saya mau bahas,
Bapak ini kan termasuk pejabat yang aktif di sosial media. Pastinya banyak kritik-kritik yang Bapak dapatkan dari netizen. Bapak itu menanggapinya bagaimana sih, Pak? Iya, kadang-kadang netizen melihat dengan pikiran dan persepsinya. Dan saya harus nyambung. Maka media sosial sebenarnya saya pakai sebagai media komunikasi ke publik begitu. Ya biasanya kalau baca koran, anak sekarang nggak baca koran, korannya online. Ya nggak? Terus kemudian politik itu kadang-kadang tinggi, pemerintahan itu nggak tahu rakyat caranya harus bagaimana. Maka istilah saya, politiknya kita recehkan, Mbak. Perecehan politik itu adalah dengan komunikasi yang menyenangkan, yang lucu, dan itu tempatnya adalah di medsos. Nah disitulah sebenarnya saya sedang memberikan pesan-pesan itu. Termasuk kemarin ketika podcast, bertemunya dua tokoh, satu korban bom, yang satu pendana bom. Dan dia bisa bertemu, berpelukan, nangis. Saya podcast itu, saya sampaikan, dan jadi cerita ternyata. Jadi pesan-pesan itu yang kita pakai, maka medsos saya memang saya pakai untuk berkomunikasi. Kadang-kadang kalau udah ya serialnya kok ini ya pemerintahan terus, ya sekali-kali kita guyonan yang lain. Itu biar enteng. Iya, benar. Saya lihat sih Bapak di sosmed suka bercanda. Apalagi tadi Bapak ada postingnya, yang cewek minta yang nikah-nikah gitu. Itu lucu. Ternyata kan semua orang jadi ikutan gitu kan. Sekali, jadi viral, ya, Pak. yang suka pasti oke, tepuk tangan, tapi yang nggak suka membuli. Kalau yang membuli itu Mbak biasanya, ya udah kita tangkep, berarti ada kritik yang kita mesti koreksi, atau frekuensinya nggak sama, atau memang mereka berbeda dengan kita. Berbeda itu macam-macam gitu. Ya, kalau kita disanjung nggak perlu melayang terbang lah Mbak ya. Tapi kalau dibully nggak usah harus merasa jatuh tersungkur. Biasa saja gitu. Ya, benar sekali. Nah kalau Pak Kepala sendiri gimana Pak? Ya, pertama saya melihat beliau sebagai kepala daerah itu memanfaatkan sosial media juga tentu dalam konteks memberikan edukasi ya. Dan kita di BNPT ini merasa terdukung karena juga termasuk kontraradikalisasi. Jadi kita ingin tentunya sosial media ini dimanfaatkan dengan secara baik oleh masyarakat. Jadi bukan hal-hal yang misinformasi, apalagi hal-hal yang sifatnya hoax ya. Dan apa yang dilakukan Pak Gubernur dalam konteks mendukung kontraradikalisasi dengan memanfaatkan sosial media itu adalah sebuah yang hari ini memang sangat kita harapkan, karena ruang publik sosial media itu kita berharap jangan sampai dikuasai oleh jaringan yang mengusung kejahatan terorisme atau pengusung ideologi terorisme ya. Jadi dalam kontra narasi sangat memberikan edukasi yang pas kepada masyarakat ya. Oke, terima kasih Bapak. Nah, saya mau nanya lagi sama Pak Ganjar. Ya. Banyak Pak pertanyaan saya, nggak apa-apa ya Pak? Apa tuh? Nah, seperti apa sih Pak keberagaman dan kebudayaan yang ada di Jawa Tengah? Karena kan Bapak pernah bilang, Salatiga menjadi kota yang paling toleransi. Dan Semarang menjadi mendapatkan gelar Benteng Pancasila. Itu kenapa Pak? Ya, sebenarnya sesepuh-sesepuh Jawa Tengah, gubernur-gubernur sebelum saya sudah mendeklarasikan diri. Jawa Tengah adalah bentengnya Pancasila. Tapi kan nggak boleh statement dong, Mbak. Mesti diwujudkan dalam perilaku. Alhamdulillah, dulu itu Jogja yang sering mendapatkan penghargaan ya, paling toleran, dan kali ini Salatiga, Mbak. Jadi Salatiga itu kotanya kecil, adem, tapi berbagai suku, bangsa ada di sana. Ada yang sekolah, ada yang bekerja, banyak sekali. Dan mereka tuh berdampingan biasa. Ketua DPRD-nya orang Manado hari ini. Ya. Wali kotanya ya tentu orang Jawa. Orang dari Indonesia Timur banyak yang kuliah di sana. Pabrik-pabrik di sana, tempat usaha banyak orang asingnya. Bahkan sekolah asing ada di sana. Jadi mereka udah terbiasa sehari-hari seperti itu. Maka orang di sana itu kerasan gitu, Mbak. Dan secara kultural, Jawa Tengah itu ada 6 ekskarisidenan. Gaya Semarangan ini lebih terbuka karena pantai. Samalah dengan Pantura ya, Pekalongan, terus kemudian Pati ke timur sana, Pek Rembang. Tapi yang di pegunungan, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, itu lebih adem. Ke selatan bagian tengah, Solo Raya. Orangnya kalem, tenang, kayak Pak Jokowi. Gitu ya. Terus kemudian Banyumasan. Banyumasan itu terkenal dengan Blakasuta. Orang Jawa bilang Blokasuta, tapi karena di Jawa, di sana pakai ngapak Blakasuta. Lebih terbuka masyarakatnya.
Dan kalau ngomong lebih keras dengan bahasa Banyumasanya. Tapi orangnya sama. Saya orang yang meyakini baik, maka budayanya banyak, kulturnya banyak, bahkan sampai direpresentasikan ke baju adatnya. Itu berbeda-beda, maka menjadi menarik. Jadi kalau memimpin Jawa Tengah, pengalaman saya, nggak bisa kita hanya mengambil mainstream-nya saja, Semarang saja atau Solo biasanya. Maka kita mesti pakai gaya yang Banyumasan, gaya Pantura, dan itu beda-beda. Mereka punya kultur berbeda, maka treatment-nya juga berbeda. Nah, perbedaan inilah Mbak yang kita keluarkan bahwa kita kaya karena perbedaan itu. Maka tidak ada suku agama, tapi juga termasuk tokoh-tokohnya. Maka ada Habib Lutfi ya, yang selalu bicara kalau pidato, wah NKRI harga mati. Habib Syekh, kita Jateng bersolawat punya, dan dia sampaikan, mesti setelah selesai kita nyanyi Indonesia Raya. Jadi artinya, kita bisa menggunakan tokoh-tokoh itu. Tokoh agama, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, semuanya. Mereka berkumpul di FKUB. Nah, kekuatan inilah yang coba kita dengungkan ya, kita tampilkan, bah, asik loh, bareng-bareng itu asik loh, menarik loh gitu. Bahagia loh gitu. Gitu Mbak. Iya benar sekali sih Pak. Nah sekarang untuk Pak Boy, Pak BNPT kan banyak juga ya program-programnya yang ada di Jawa Tengah. Nah Bapak melihat keberagaman di Jawa Tengah itu bagaimana Pak? Ya Jawa Tengah ini ibaratnya miniatur Indonesia ya. Jadi dengan keberagaman yang ada, kita tentu membangun sebuah persepsi yang sama dengan masyarakat bahwa ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu, untuk menepis masuknya ideologi terorisme ke dalam masyarakat, tiada lain narasi semangat kebangsaan ini yang harus kita terus tumbuhkan di masyarakat. Dengan demikian, kita berharap sulit ya. Jadi masyarakat yang ingin membawa ideologi-ideologi kekerasan itu akan tertolak dengan sendirinya. Karena tokoh-tokoh yang ada di Jawa Tengah itu, ibaratnya itu ya dia tokoh agama tapi nasionalismenya sama hebatnya dengan pengetahuannya dalam ilmu agama. Nah itulah yang kita bersyukur. Artinya prinsip mencintai negara itu sangat banyak narasi-narasi yang diangkat dari lintas budaya termasuk tentunya lintas agama sendiri. Jadi kekayaan itulah yang tentu harus kita perkuat untuk jangan sampai narasi ideologi terorisme itu diterima oleh masyarakat kita. Demikian. Oke, nah benar sekali sih Pak. Tentunya ya seiring perkembangan zaman, mempertahankan keberagaman dan toleransi itu nggak mudah. Kira-kira untuk Pak Ganjar, ancaman terbesar yang mengusik keberagaman di Jawa Tengah itu apa? Politik identitas. Kalau kita sudah bicara politik identitas, kita merasa benar sendiri. Begitu singgungan, konslet. Udah, itu yang udah terjadi. Maka dalam beberapa kegiatan, kita coba hadirkan semuanya. Ada Mbak cerita Mbak, kemarin saya datengin tamu dari Lampung. Gimana Pak? Boy itu FKUB Pak Boy. FKUB Lampung. Provinsi. Saya ceritain, kenapa mau studi banding ke sini gitu. Apa kelihatannya kok di Jawa Tengah asik. Ya ada yang asik, tapi yang nggak asik juga ada gitu kan. Tapi kita kan harus membangun keasikan. Iya. Jadi suatu ketika Mbak di antara mereka bertemu di rumah Bante dari pendeta Buddha gitu ya. Sampai maghrib Mbak, sampai maghrib Pak Boy. Terus sudah maghrib azan. Waduh mau sholat nih. Sholatnya di mana? Karena tempatnya itu di tempatnya agama Buddha di sana. Ada pendoponya gitu. Akhirnya apa? Dibersihkan Mbak minggir. Boleh nggak sholat di sini? Sholatlah di situ. Bareng-bareng. Dan itu pemandangan yang indah. Karena situasi sudah sore, katanya hujan begitu. Terus mereka sholat. Dan dipersilahkan, dan dibersihkan. Yang agamanya Katolik, Hindu, Buddha, dia minggir. Ada yang ngopi, ngeteh. Yang lain sholat. Jamaah di situ. Pada saat kita melihat situasi itu, kok adem ya? Kok asik ya? Gitu. Maka kita membangun tradisi-tradisi yang berbeda ras, kelompok, agama, suku, kita datengin. Maka dulu Pak Boy, pada saat pandemi berjalan, kan kita mesti work from home, stay at home ya kan. TNI, Polri turun, semua Satpol PP turun. Nah yang di rumah-rumah ini siapa yang peduli? Jadi Mbak Fiona, saya datang ke asrama-asrama mahasiswa. Ada dari Papua, dari Aceh gitu kan, kita datengin Pak.
Dari Kalimantan, Sulawesi, Bali kita datangi. Saya tanya, bro, nggak pulang bro? Kan nggak boleh pulang Pak. Ya udah kamu di sini aja. Berasnya mana? Gitu. Boleh lihat dapurnya nggak gitu? Tapi berasnya tinggal dikit. Ya kita kan nggak bisa pergi Pak, nggak kemana-mana. Kita kirim beras. Sederhana. Saya ke Salatiga, ketemu teman-teman Papua, listrik. Airnya 3 bulan, nggak dibayar. Kenapa? Ternyata ya, namanya juga anak kos, saya dulu anak kos juga. Gitu. Habis kita bayarin ternyata apa? Selesai enggak? Tidak ada cerita urusan kedaerahan. Dan pada saat acara PON saya ke Papua, orang pada rame-rame pengen menyambut saya tanya, Mama kenapa sambut saya? Karena anak-anak saya Bapak kasih makan di Jawa. Melalui medsos kita cerita itu, kita nggak ada cerita suku agama. Maka Pak Boy bilang tadi, kita menciptakan kedamaian dengan cara-cara itu. Sederhana saja, Mbak. Kemarin kita upacara 28 Oktober, saya pakai baju Aceh. Ternyata saya diundang ke asrama Aceh, di sana itu asramanya namanya Pok Cut. Pok Cut itu perempuan pejuang dari Aceh yang dimakamkan di Blora. Pak. Maka Hari Pahlawan saya datang upacara di Blora. Di Blora. Akhirnya kita cerita, saya yang akan perbaiki makam Pok Cut sini. Selesai. Jadi keindonesiaan kita rawat, tidak usah membanding-bandingkan sesuatu dengan aksi nyata saja. Nah itu ternyata bagus. Jadi begitu ceritanya. Oke. Ya, luar biasa ya. Iya, luar biasa. Merawat keberagaman di Jawa Tengah oleh beliau. Nah kalau untuk Pak Boy sendiri, karena kan Bapak pasti tidak hanya fokus di Jawa Tengah, seluruh wilayah Indonesia. Yang menurut Bapak hal yang mengusik keberagaman yang ada di Indonesia ini apa? Ya itu tadi, eksklusivisme yang diusung oleh entitas tertentu dan bahkan di antara mereka menggunakan narasi agama. Ini yang harus kita waspadai karena tentu kita menyadari dengan kekayaan keberagaman bangsa kita secara konstitusi semua memiliki hak yang sama. Jadi tidak ada yang merasa superior, tidak ada yang merasa minoritas, tapi kita adalah bangsa yang equal satu sama lainnya. Itulah yang harus semangat kita lakukan dan pendiri bangsa kita sudah mengajarkan seperti itu. Bahkan jauh sebelum kita merdeka, para pemuda-pemudi Indonesia sudah berpikir bagaimana menyatukan Nusantara ini. Itu warisan yang diberikan kepada generasi kita hari ini. Oleh karenanya, tiada lain bagi kita hari ini melanjutkan apa yang telah diberikan, dilegasikan kepada kita dengan merawat keberagaman ini. Tanggung jawab siapa? Bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab masyarakat, tapi tanggung jawabnya bersama-sama. Kalau kita sudah merasa sebagai warga negara Indonesia, maka kewajiban itu melekat secara konstitusi. Karena kita tahu bahwa di Undang-Undang Dasar kita, pasal 27 mengatur bela negara. Bela negara itu bukan milik TNI, Polri, aparatur pemerintah, tapi milik anak bangsa semuanya, harus menjaga semangat nasionalisme, patriotisme, untuk menjaga NKRI ini. Demikian. Ya, benar sekali. Ya, Sobat Damai. Berarti memang tugas kita sebagai warga negara Indonesia mencintai negara kita Indonesia dan menjaga keberagaman yang ada. Nah, Bapak, kita main game sebentar boleh? Oke. Boleh. Mbak Kreatif boleh dibantu? Terima kasih. Apa isinya nanti? Ada, ini spesial buat Pak Ganjar. Nanti Pak Boy boleh bantu ambilin ya, Pak. Nah, Bapak silakan. Pertanyaan apa tugas? Hadiah pertama. Pertanyaan, Pak. Oh, kira hadiah. Hadiah. Saya minta hadiah sama Bapak nih. Bapak baca atau saya? Nah, ini sudah saya baca, gimana dong? Disebutin Bapak, maaf. Oke, ya. Oke. Satu kata untuk terorisme. Lawan. Lawan. Pak Boy? Satu kata untuk terorisme? Hukum. Hukum, setuju. Untuk saya, sadis. Selanjutnya, lagi boleh. Bapak suka nongkrong berdua dengan Wagub Jateng, biasanya nongkrongnya di mana? Di kantor lah. Oh, Nanti kita nongkrongnya di warung, dimarahin orang. Kerja bro, bukan nongkrong gitu. Di kantor saya sering ngobrol, kadang di rumah. Kita punya Jateng bersolawat, Pak Wagub saya sangat aktif. Tapi seringkali kita bareng di event. Di event. Dan beliau sekolah di Suriah, Pak. Oh, Suriah. Jadi ketika cerita Suriah damai, dan kemudian sekarang Suriah seperti itu, beliau itu narasumber. Wah, Pak Wagub saya. Jadi dia menyampaikan, dan ayahnya tentu Yai Maimun Juber, wah sudah semua tahu, ini ayahnya Gus Yassin,
yang semangatnya luar biasa, semangat kebangsaannya luar biasa. Itu. Oke. Nggak diragukan lagi lah pokoknya. Terakhir nih Pak, ini saya sebenarnya lebih pengen nanya karena banyak banget Sobat Damai yang ingin mengeluar saya menanyakan ini. Oke. Teroris atau koruptor? Dua-duanya sikat. Sikat. Pak Boy? Iya, dua-duanya musuh negara. Iya, setuju, benar. Tapi apa Pak? dua-duanya harus dicegah. Iya, setuju. Dicegah. Itu kenapa ada BNPT dan Iya. KPK, tentunya itu tidak baik. Dan juga narkoba ya Pak, itu tidak Betul. boleh. Nah, saya mau lanjut nanya. Nah, Pak, berbicara lagi nih tentang terorisme. Di Jawa Tengah sendiri kan sempat ya terjadi beberapa aksi teror bom dan penangkapan para teroris pernah ditangkap di Jawa Tengah. Pandangan Bapak melihat itu bagaimana? Ya serius. Jadi dulu itu petanya hanya di tempat-tempat tertentu saja. Dulu. Sehingga kita dari aparatur ini seringkali, kalau bahasa saya sebagai orang sipil yang tidak punya ilmu itu, kayaknya kita kecolongan deh. Ternyata setelah saya ngaji, saya bertanya sama BNPT, saya dikasih petanya. Pak Ganjar, mereka sudah merembes. Dan mereka mencari tempat yang asing. Yang orang tidak pernah tahu. Disitulah kemudian saya sangat berminat untuk lebih mendalami dan mempelajari. Maka setiap kali kawan-kawan dari BNPT datang, saya mendapatkan ilmu baru, Mbak. Dan kita tahu. Makanya kenapa saya katakan pencegahan tadi. Sekolah kita dorong. Tempat-tempat keagamaan kita dorong. Komunitas-komunitas kita dorong. Untuk semua aware tadi. Pak Boy bilang, tidak sendirian. Emang BNPT bisa sendirian? Nggak bisa. Pemprov sendirian nggak bisa. Mesti kolaborasi. Nah, ketika beliau punya program tadi, bagaimana repatriasi sosial, bagaimana mengembalikan ke pangkuan Ibu Pertiwi, bagaimana lebih mereka bisa hidup mandiri, itu menurut saya, kami ini langsung tiba-tiba merasa, iya itu sebagian memang tugas kami, bukan BNPT. Karena sebenarnya kalau sudah selesai ke kami, kamilah yang bertanggung jawab. Tapi BNPT masih peduli, jadi kami sinergi untuk kita lakukan itu. Makasih banget gitu. Dan pencegahan itulah Mbak yang tadi kita sampaikan. Iya benar sekali sih, apalagi BNPT juga ada program terbaru ya Pak Boy, kawasan khusus terpadu Nusantara, dan semoga juga di Jawa Tengah ini bisa terlaksana lah program KKTN ini sendiri. Ya, amin. Amin. Nah Pak, saya mengingat beberapa waktu yang lalu, ini pertanyaan untuk Pak Ganjar dan Pak Boy, di Lampung ada yang memanfaatkan kotak amal sebagai pendanaan untuk aksi terorisme. Dan tentunya itu kan menjadi kekhawatiran bagi seluruh wilayah Indonesia. Pandangan Bapak melihat itu bagaimana? Pak Boy dulu. Ya, terima kasih. Jadi yang sudah tentu harus menjalani proses hukum. Ke depan pencegahan tadi yang Pak Gubernur sampaikan, kita harus mengingatkan kepada masyarakat. Niat baik masyarakat untuk berderma melalui kotak-kotak amal yang dikelola oleh pihak-pihak tertentu. Kita harus pastikan bahwa mereka latar belakangnya memang punya niat yang tulus untuk membantu umat yang lemah, bukan untuk mendukung kejahatan terorisme. Oleh karenanya, tentu kita harus memilih, memastikan bahwa uang yang kita bantu tidak disalahgunakan. Ini pengalaman yang akhirnya memberikan warning kepada kita untuk lebih kita berhati-hati dalam berderma. Ya, Oke, untuk Pak Ganjar? Iya, kita kaget terkejut ya. Berarti pasti ada oknum yang menyalahgunakan. Kami komunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia, kami komunikasi dengan Kemenak, kami komunikasi dengan komunitas-komunitas takmir masjid begitu. Dan ternyata banyak kok Mbak di antara mereka. Mereka juga ikut gelisah ternyata. Pak Gub, kita juga nggak enak nih Pak Gub gitu. Jadi gimana dong? Yuk. Nah, kembali lagi dari konteks pencegahan edukasinya, maka mesti masuk seluruhnya. Maka kalau saya tadi bilang di keagamaan, di komunitas, di sekolahan, kenapa mesti kita edukasi, kita cegah, kita berikan penjelasan-penjelasan, ya sering ngobrol lah, ngopi bareng tadi gitu kan, sering-sering ngopi lah gitu, ngobrol, itu penting. Karena ketika ada informasi semacam ini bisa masuk. Yang saya podcast itu juga persis terjadi. Seluruh potensi-potensi resources keuangan yang bisa kita ambil, diambil kok. Dan tidak peduli. Karena doktrinnya itu halal gitu. Itu kan bahaya. Apalagi kalau di masjid. Orang itu
untuk kegiatan masjid kok masa diambil. Jadi konteks Islam yang rahmatan lil alaminnya itu sebenarnya mesti kita dorong. Enggak, ini harus untuk kebaikan, kemaslahatan bersama. Gitu, Mbak. Oke, Pak. Ini satu pertanyaan terakhir boleh ya? Ya. Saya banyak baca artikel yang menuliskan Pak Ganjar ini sangat menanamkan nilai-nilai toleransi kepada siswa-siswa di sekolah. Nah, kenapa tuh Bapak sangat gencar melakukan itu? Saya awalnya tanya, dan saya dapat informasi dari BNPT. Setelah BNPT cerita banyak, mengedukasi saya, memberikan informasi saya. Dan saya kemudian dikenalkan dengan ex napiter umpama. Saya paling suka, Mbak, saya explore dia, saya gali dia, saya ulik habis-habisan dia. Sehingga saya punya ilmu itu. Apa kata mereka? Bro, aku tanya sama kamu. Kira-kira saya sebagai gubernur, apa yang harus saya lakukan pertama? Pak, pantengin sekolahan. Loh, itu dia yang ngomong. Setelah dapat informasi, saya konfirmasi. Kami tabayun, kami bertanya ke sana. Sekolahan pantengin, Pak. Sekolahan, Pak. Maka kenapa kemudian kami gubernur mengajarlah masuk, kepala sekolah kita ajak, kami memantau cyber, Pak, ya, kerjasama dengan aparatur yang memang punya kompetensi otoritas itu, kita pantengin, Pak. Dan nemu, kami panggil beberapa kali. Bapak, Ibu kenapa komentar seperti ini? Maaf Pak, saya hanya retweet, saya hanya repost, saya hanya ini. Kita langsung percaya? Oh tidak. Karena mereka infiltrasinya udah masuk kemanapun. Dan itu hanya dibutuhkan satu, kita mesti berani dan tegas. Maka saya pernah mengusulkan ke Menpan, Pak Menpan, sebaiknya yang begini kita jangan ragu Pak. Ini masuk kategori khusus Pak. Kalau sudah terbukti teruji, dipecat Pak. Kalau itu sulit, kita melakukan tindakan itu, mereka merasa, nggak apa-apa, tenang aja, paling cuma dipindah-pindah. Laten ini, gitu. Nah, itulah Mbak, pencegahan tadi kami lakukan dengan edukasi untuk menyadarkan. Itu anak-anak yang waktu itu kejadian di Sragen, ngibarin bendera hitam, setelah saya tanya, saya disuruh kok Pak. Kita kan nggak tahu Pak. Begitu di BAP gaya kita untuk pendidikan anak-anak. Kurang lebih 2 orang yang lain itu betul-betul nggak tahu, dia sedih, nangis. Yang satu dibaca, Pak. Oh ini nggak benar, ini salah, saya nggak setuju. Ini salah, ini nggak setuju. Loh, kok dia punya kemampuan ini? Maka dalam perasaan saya, anak ini kena. Langsung kita buatkan tim, pantau dia. Urutkan. Nah, saya minta tolong. Tolong dong, celebrate dia, siapa jejaringnya dan sebagainya, agar kita bisa mengedukasi. Oke, Pak Boy ada yang mau menambahkan? Iya, toleransi itu karakter bangsa kita. Dilandaskan kepada kebutuhan karena bangsa kita ini adalah bangsa yang majemuk dan beragam. Jadi semangat bertoleransi, seandainya atau contohnya yang pernah dilaksanakan oleh Pak Ganjar, itu adalah dalam rangka melaksanakan amanah konstitusi. Bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang bertoleransi. Teroris tidak bertoleransi. Jadi waspadalah dengan teroris. Oke, benar sekali. Waspadalah. Waspadalah. Soalnya nih ya Pak, kalau dilihat pertanyaan saya masih banyak buat Bapak. Iya. Tapi ini terakhir Pak, terakhir nih janji nih. Masih ada lagi terus? Enggak, udah Pak. Udah, ya. Seru ngobrol sama Bapak Boy, sama Pak Ganjar. Harapan Bapak untuk Jawa Tengah dan Indonesia sendiri bagaimana? Kita itu punya tantangan yang luar biasa ya. Bonus demografi, penduduk banyak. Yang produktif mesti kita arahkan agar negara berhasil. Mau McKinsey, mau PricewaterhouseCoopers, katanya Indonesia akan menjadi negara terbesar ekonomi. Tah nomor 4, tah nomor 7 dunia. Kalau kita roadmap-nya nggak kita siapkan, kita menjadi bangsa kalah. Kalau kita berhasil menyiapkan, maka ada potensi gangguan yang mesti kita singkirkan. Narkoba, pornografi, termasuk terorisme. Ketika kemudian itu bisa kita kanalisasi, katakan kita bisa buang dan kita edukasi, mereka mendukung, maka seluruh proses yang produktif untuk mengembangkan bangsa itu tidak akan sia-sia. Mbak, kita bangun gedung tinggi, kita bangun toleransi, kita bantu orang. Pecah karena itu. Berhasil? Enggak. Pak Wagub saya ketika di Suriah mengatakan dulu Pak Gub waktu saya kuliah itu enak, semua seneng. Masjidnya bagus-bagus, pondoknya bagus-bagus, kita ngaji di situ. Hari ini gara-gara itu luluh lantak. Kamu di mana ngajinya? Fasilitasnya hancur. Dan itulah
Ya, panas setahun, hilang oleh hujan sehari. Hati-hati itu. Oke. Dan untuk Pak Boy? Ya, buat saya tentu bukan hanya di Jawa Tengah ya, tapi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kita perlu membangun dan memelihara Indonesia aman. Yang kedua, Indonesia damai, Indonesia sejahtera, Indonesia yang bahagia. Itu aja. Terima kasih. Ya, Bapak, saya terima kasih banyak Sama-sama. sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Cafe Toleransi. Untuk Pak Boy juga Ya, terima kasih terima kasih, Bapak. sama-sama. Ya, Sobat Damai, seperti kata Pak Kepala BNPT, kita harus menjaga Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia sejahtera. Itu semua karena apa? Karena kita sangat bangga tinggal di Indonesia, kita harus mencintai negara kita, Indonesia. Ya Sobat Damai, saya pamit undur diri bersama Pak Ganjar, Pak Boy. Salam damai, salam Indonesia Satria.